Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang patut untuk senantiasa kita haturkan dan senantiasa kita tingkatkan karena apa? Karena segala urusan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kelancaran dalam kita berbisnis, kelancaran dalam kita berumah tangga, kelancaran dalam kehidupan kita di dunia ini tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hal ibadah sekalipun. Bila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka kita mengetahuinya bahwasanya tidak akan bisa terwujud apa yang telah kita inginkan. Karena sesungguhnya angin itu tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita. Angin tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita. Begitu pula dengan keinginan kita yang ada di dunia ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya seluruh kehidupan kita yang ada di dunia ini itu merupakan masuk ke satu rencana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala susun bahkan 50.000 yang lalu, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, maka kalau kita mengetahui hal tersebut, apapun yang kita miliki dari keahlian-keahlian, apapun yang kita miliki dari kehidupan dunia ini, dan apapun yang bisa kita capai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita meminta, dan kepadanya lah pula kita menyerahkan segala urusan kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan, yang telah mempunyai jasa, dan kita berhutang kepada beliau, bahkan hutang kita lebih daripada hutang kita kepada beliau, ya, atau jasa beliau kepada kita jauh lebih besar daripada jasa orang tua kita kepada kita. Kalau bapak kita, ya, berjasa atas rizki yang telah dia berikan, ibu kita berjasa atas pendidikan, dan juga kehamilan, perawatan dan lain sebagainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjasa untuk pengetahuan kita tentang agama. Dan segala yang telah diberikan oleh bapak kita, yang telah diberikan oleh ibu kita, itu tidak akan berguna ketika ternyata jasa Rasulullah SAW tidak ada kepada kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya itu menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Jadi seluruh manusia yang pertama kali kita cintai bukan bapak ibu kita, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kita sampai ke hadis yang ke-413, karena hadis 412 ternyata hadis yang mirip, hadis yang sama dengan hadis sebelumnya. Hadis 413 dan juga hadis
Hadis ke-404 nggih. Apa isi dari hadis ke-413? Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai dia dan bapaknya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, salasun man lam yakun fihi ghufira lahu ma siwahu liman syaa. Tiga orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tiga orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hatinya itu ada tiga perkara ini. Atau seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu, seluruh manusia ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tiga orang yang masuk kriteria ini ya. Tiga macam orang. Apa saja? Siapa saja? Man mata la yusyrik billahi syai'a, barang siapa yang mati dia belum pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama adalah orang yang tidak syirik. Walam yakun sahiran yattabi'us saharah, dan dia tidak pula menjadi tukang sihir atau ikut-ikutan percaya tentang sihir. Tidak jadi tukang sihir atau ikut-ikutan percaya tentang sihir. Padahal Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di trending YouTube, sing pertama kali masuk nominasi, sing termasuk nopo trending YouTube itu 10 besar mesti ada, dari 10 besar niku tentang paranormal. Gini apa nggih? Jadi demen ketika kemudian di sana apa? Masya Allah kan nggih. Napa pocong, jadi pocong dilempari, pocong begini dan lain sebagainya. Entah itu editing atau enggak, orang enggak mau tahu, tapi orang terhibur dengan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan orang itu lebih tertarik kepada hal-hal tersebut daripada tertarik dengan ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi? Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menariknya, walam yahqid ala akhihi, dan dia tidak dendam kepada saudaranya. Syirik, kemudian sihir, kemudian dendam atau benci. Tiga perkara digabungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga perkara ini kedudukannya sama, artinya termasuk dosa besar. Syirik kepada Allah, di sana ada persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihir juga tersebut. Sihir juga sama. Sihir Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di sana ada pengingkaran tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ternyata Rasulullah SAW meletakkan satu perkara muamalah antara atau sosial antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai begitu detail, ternyata perkara dendam, perkara benci yang berkelangsungan itu bukan perkara yang diperbolehkan, bukan perkara yang bisa kita anggap remeh, karena disandingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sihir dan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya yang namanya sakit hati wajar, dan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melaziminya, syariat melaziminya. Tapi kalau misalkan sakit hati ini sudah mulai dirasuki oleh setan, dihembus-hembuskan, dihiasi-hiasi oleh setan, maka sakit hati ini akan bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sehingga seseorang tidak lagi kemudian menunaikan kewajiban atau hak saudaranya. Seseorang tidak lagi kemudian menghormati saudaranya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, maka sampai di hadis ke-404 nanti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghijr saudaranya, jotai saudaranya selama 1 tahun, 1 tahun Pak, fahuwa kasyafki damihi, maka dia seakan seperti mengalirkan darahnya. Mengalirkan darahnya artinya membunuhnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok dosa orang yang menghijr saudaranya dengan disamakan dengan dosa orang yang membunuh saudaranya? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua-duanya merupakan dosa besar. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda seperti itu, dan para ulama kemudian tidak mentakwilnya bagaimanapun, tapi secara zahirnya maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya dosa orang yang menghijr saudaranya itu persis sama plek dengan dosa orang yang telah membunuh saudaranya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita berhati-hati ini. Sekali lagi perasaan hati kita tentang rasa sakit mungkin karena satu perkara itu wajar, akan tetapi kalau kemudian kita pelihara, terus kita siram, kita pupuk hingga menjadi satu kebencian yang begitu nyata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak baik kalau kemudian kita bawa sampai ajal berjumpa dengan kita. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memperhatikan keadaan kita, bahkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan karena simbol dari Islam itu memang merupakan ukhuwah Islamiyah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan di sana sholat sebagai pembelajaran buat kita, bahwasanya ketika kita sholat, entah itu tuan, entah itu budak, entah itu kemudian pegawai ataupun majikan, presiden ataupun menteri, kedudukannya sama. Sudah disampaikan kan oleh Ustadz Umar tentang bahkan sampai soft awal. Soft awal orang enak ceritanya soft awal, terus panjenengan sik. Walaupun itu ternyata ada anak kecil kok ternyata masuk di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan tidak boleh kemudian anak kecil ini dimundurkan, tidak boleh sampai seperti itu, Pak. Kalau boleh nanti ditaruh di samping dan lain sebagainya. Nah, sampai dalam perkara soft awal pun tidak ada ceritanya kalau kemudian misalkan masuk kemudian presiden, terus presiden panjenengan di belakangnya Ustadz Gufron mawon soft awal, enggak. Siapa duluan dia dapat. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah sampai seperti itu. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, titel sudah tidak lagi berguna. Semua pangkat yang pernah menempel di dada dihilangkan semuanya. Semua kebanggaan, jabatan semuanya dihilangkan, sama seragamnya sama, tidak ada seragam TNI, tidak ada seragam polisi, tidak ada seragam presiden, semuanya sama, satu seragam, yaitu kafan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita teliti selama berpuluh-puluh tahun tidak ada yang namanya kafan terus enek kantongane. Nggih napa nggih? Terus iki enek kantongane, engko lek misale ana apa-apa gawe nyuap malaikat, ora enek ceritane. Ya, sampai seperti itu Bapak Ibu. Saya presiden, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kan orang-orang kafir mereka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya seluruh yang ada di muka bumi ini bisa jadi tebusan, dia akan gunakan untuk menebus dirinya. Kalau bisa bapaknya gunakan untuk menebusnya. Loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai seperti itu Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan apa yang telah kita didik buat putra putri kita. Karena ketika kita ternyata tidak mendidik agama untuk putra putri kita, jangan kaget kalau nanti ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala putra putri kita mengatakan, ya Allah, ini bapakku dimasukkan ke neraka saja, seperti saya masuk surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampai seperti itu. Dia tidak mau tahu, kalau bisa ibuku masuk neraka, saya masuk surga, tidak apa-apa. Walaupun itu yang masuk neraka ibuku, tidak apa-apa. Walaupun saudaraku, tidak apa-apa. Anak buahku, tidak apa-apa. Seluruh yang ada di muka bumi masuk neraka semuanya, tidak apa-apa. Yang penting saya masuk surga. Egoisnya orang-orang yang ada di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sekali lagi mari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya persaudaraan, hubungan kasih sayang antara seorang suami dan istri, ayah dengan anaknya, saudara dengan saudara kandungnya, seseorang dengan saudara kandungnya, persahabatan dan lain sebagainya, semuanya akan menjadi musuh. Al-akhillau yaumaidin adun, semuanya akan menjadi musuh.
Tidak lagi kemudian, oh ya Allah, ini dulu saudaraku, ya biarkan dia masuk surga saja, saya yang masuk neraka. Tidak ada ceritanya seperti itu. Semuanya kalau bisa digunakan untuk menebus dirinya, dia akan tawarkan untuk menebus dirinya. Tapi masing-masing alla tazru waziratun wizra ukhra, masing-masing akan menanggung dosa yang telah dia lakukan di dunia ini. Sekali lagi, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari nggih, ukhuwah Islamiyah nggih, itu merupakan satu perkara yang begitu penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk keberlangsungan nggih perjalanan kita menjalankan agama ini, mari kita jaga. Mungkin di sana ada rasa sakit nggih, mungkin di sana ada kemudian rasa benci nggih. Akan tetapi jangan sampai kemudian terlalu lama kita biarkan di hati kita, karena sungguhnya perasaan-perasaan seperti itu hanya bisa melakukan kerusakan, hanya bisa menimbulkan kerusakan dalam kehidupan kita dan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu doa yang sering kali Rasulullah SAW doakan itu apa? Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong lunakkan hati-hati orang-orang yang beriman, lunakkan ya Allah. Kenapa sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melunakkan hati-hati saudara kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ukhuwah Islamiyah itu bukan perkara, sekali lagi, bukan perkara yang diremehkan. Ukhuwah Islamiyah itu adalah perkara yang penting, solidaritas itu perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim, karena bagaimanapun menjalankan agama ini tidak bisa secara individu, tapi harus secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah kita, gandengan tangan kita untuk memakmurkan masjid ini, dan tidak lain juga sarana untuk memakmurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemesraan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan bukan hanya di dunia, kita berharap gandengan tangan kita bisa senantiasa erat hingga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat pada diri kita masing-masing, adakah masih di sana kebencian kita terhadap saudara kita? Adakah masih di sana dendam kita kepada orang lain, ya sesama muslim? Mari segera kita hilangkan, karena perkara tersebut, kebencian tersebut, dendam tersebut tidak akan membawa kebaikan, justru hanya kerugian di dunia maupun di akhirat nanti. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.